Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khairul alhamdulillah. Ya Fahri, kaifa haluka? Khairul alhamdulillah. Wa anta ya Ridha? Kaifa haluka? Irfa sautak. Kuatkan suara. Khairul alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hdina ila shiratikal mustaqim. Insyaallah pada siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran akhlak. Yang kali ini insyaallah kita masuk pembelajaran baru. Silakan buka kitabnya. Halaman 8. Al-waladul muti', anak yang taat. Pada minggu sebelumnya kita belajar apa? Tentang anak yang beradab. Coba Ustaz tanya Rifki, ciri-ciri anak yang beradab apa aja? Menghormati orang tua, satu. Menghormati guru, benar. Menghormati saudara yang lebih besar. Yang lebih besar ya. Lagi coba contohnya. Wanda, ciri-ciri anak yang beradab. Menghormati yang lebih besar dari kita. Kalau yang lebih kecil dari kita sayangi. Contohnya Fahri, kalau anak yang beradab tuh ketika dia berkata gimana? Harus tawadu, harus jujur, tidak boleh berbohong. Nah, kalau ketika dia berkata-kata atau tertawa, Ridho, gimana anak yang beradab itu? Ridho, tidak mengeraskan suaranya, tidak meninggikan suaranya ya, tidak, dan ketika tertawa tidak terbahak-bahak. Itu ciri-ciri anak yang beradab. Insyaallah pada kali ini judul baru ya, pelajaran baru, Al-waladul muti'. Silakan dilihat halaman 8. Al-waladul muti'. Al-waladul muti', anak yang taat. Hasanun waladun muti'un. Hasan adalah seorang anak yang taat. Yusalli kulla yaumin as-salawatil khamsa fi awqatiha. Dia rajin salat 5 waktu. Salawatil khamsa, salat 5 waktu fi awqatiha, di waktu-waktunya. Salat tepat waktu, salat 5 waktu. Wa yuwazibu 'ala al-huduri fil madrasati. Dia juga rajin hadir ke sekolah. Maksudnya dia enggak alfa, dia enggak, kalau dia sakit dia minta izin, ada suratnya. Jadi dia sangat taat. Wa ala qiraatil qur'ani, dan juga dia rajin membaca Al-Qur'an. Dia setiap selesai sholat dia baca Al-Qur'an, rajin mengulang hafalan Al-Qur'annya. Wa mutala'atid durusi fil baiti, dan juga dia rajin mengulang pelajarannya di rumah. Dia anak yang taat tuh, dia rajin ke sekolah, rajin baca Al-Qur'an. Juga setelah pulang ke rumah dia rajin mengulang pelajarannya, diulang lagi supaya dapat dia, supaya tidak kehilangan penyampaian dari guru itu. Walidzalika yuhibbu abuhu wa ummuhu, dan oleh karena itu, karena dia taat, gimana tadi ya, contoh-contohnya kalau dia taat tadi, sholat 5 waktu, rajin ke sekolah, rajin mengulang pelajaran, rajin membaca Al-Quran. Jadi kalau anak yang taat itu gimana? Walidzalika yuhibbu abuhu, jadi dia dicintai oleh kedua orang tuanya, ayahnya maupun ibunya. Wa asatidatuhu, dan guru-gurunya juga mencintainya, menyayanginya. Kalau anak yang taat ya. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia, semua orang juga menyayangi anak yang
taat. Selanjutnya wa min adatihi, dan dari kebiasaan-kebiasaannya, anak yang siapa? Anak yang taat. Idza arada an-naum. Tadi kan kita belajar tentang anak yang taat. Kebiasaan anak yang taat itu gimana? Apabila dia ingin tidur, ayyadhkurallah, berzikir kepada Allah, wa yushkurahu, dan bersyukur ala an hafizahu tula yaumihi. Jadi anak yang taat itu juga pintar. Dia maksudnya dia tahu Allah telah menjaganya hari ini. Jadi ketika dia tidur, alhamdulillah dia bersyukur Allah menjagaku hari ini dari penyakit atau dari kesusahan, kesedihan kan. Sebelum tidur dia bersyukur kepada Allah. Al-bala'i wal adza, dari segala penyakit dan cobaan. Summa yaqula, apa dikatakannya? Apa doanya di situ? Sama-sama, coba. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi ini doa sebelum tidur. Selanjutnya, wa idza qama min naumihi yashkurullaha ala ni'matin naumi. Dan apabila dia bangun dari tidurnya, lagi dia bersyukur di atas nikmat tidur. Karena selama kita tidur, kalian tahu nggak, tidur itu kan proses kita beristirahat, proses tubuh kita beristirahat. Jadi tubuh kita itu tidak sadar itu. Jadi siapa yang menjaga kita selama tidur? Allah Tuhan kita yang menjaga kita. Jadi ketika kita bangun dari tidur, kita patut juga dan seharusnya bersyukur di atas penjagaan Allah selama kita tidur. Wa yaqulu, dan berkata, anak yang taat berkata gitu kan, bangun dari tidur maksudnya berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba sama-sama doa sudah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tamam. Selanjutnya perhatikan ya. Wa min 'adatihi aidan idza akala, dan dari kebiasaan anak yang taat juga apabila dia hendak ingin makan, ay yaqula awalan, dia berkata dahulu bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh doa sebelum makan, atau doa yang sudah kita hafal di madrasah diniyah. Ada yang hafal doa makan sebelum makan. Yang hafal tunjuk tangan. Rafki, coba. Buatkan Rafki. Ya, bisa lagi. Ya, coba Fahri. Buatkan suaranya. Tamam, itu juga bisa ya. Kalau sekedar bismillahirrahmanirrahim saja itu kita dikatakan sudah berdoa. Namun yang lebih lengkapnya bisa kita katakan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Selanjutnya, wa idza faragha minhu, dan apabila ia selesai dari makan, yashkurullaha ala ni'amil akal, dia juga bersyukur kembali di atas nikmatnya makan. Al-akal, makan, nikmatnya Allah yang memberikan kita makanan. Li'annahu, karena sesungguhnya anak yang taat itu ya'lamu anna Allah huwal ladzi awjada lahu ta'am. Dialah Allah yang memberi kita at-ta'am, apa? Makanan. Karena gimana? Makanan-makanan kita itu baik beras dan lauk pauk, siapa yang menciptakan? Allah. Berarti semua itu dari Allah, dari Tuhan kita. Wa yaqulu, dan dia berkata, doa setelah selesai makan. Coba baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi At'amani hadza at-ta'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwatin. Ini versi kitab Akhlaqul Ilmanin ya. Alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan, hadzal ta'ama, makanan ini, wa razaqanihi, dan memberiku rizki, min ghairi haulin, dari tiada dayaku, haulin minni, dayaku, wala quwwatin, dan tidak pula upaya dariku. Karena yang menciptakan seluruhnya itu dan yang memberikan kita kekuatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma as'ada hadzal waladal mufi' yarda anhu rabbuhu wa sawfa yudkhiluhul jannah. Di musannif pengarang katakan betapa bagusnya, betapa bahagianya anak yang taat ini. Gimana bahagianya? Yarda anhu rabbuhu, ridho Allah Tuhan kita, sayang, cinta kepada kita. Yarda anhu rabbuhu wa sawfa yudkhiluhul jannah. Jika di dunia kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah bakal mengabulkan permintaan kita, Allah bakal mengabulkan doa-doa kita, dijauhkan kita dari penyakit dan segala mara bahaya. Wa sawfa yudkhiluhul jannah, ketika di akhirat Allah memasukkan kita ke surga. Habis satu dars, satu pelajaran al-waladul muti', anak yang taat. Jadi coba kita ulang kembali, lihat kitabnya. Ciri-ciri anak yang taat itu bagaimana tadi? Sama-sama. Salat 5 waktu, kuatkan. Mengulang pelajaran. Terus apalagi? Membaca Al-Quran. Datang ke sekolah, hadir selalu ke sekolah ya. Boleh. Berzikir sebelum tidur, mengulang pelajaran di rumah, sudah. Membaca doa ketika tidur, sebelum tidur maupun sebelum makan, sesudah dan makan dan tidur. Pokoknya setiap aktivitas harus dibarengi dengan doa. Tuhan yang taat. Apa doa sebelum makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ridho, doa sesudah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wanda, doa sebelum makan. Boleh tambah yang lebih sempurnanya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Fahri, coba baca doa sesudah makan yang sesuai di kitab. Bisa? Kalau gitu coba Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni Wala quwwatin. Fahri, coba baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Jadi itu ya, harus pelajaran kita hari ini al-waladul muti'. Jadi poin-poinnya apa tadi? Ciri-ciri anak yang anak yang taat. Ada beberapa tadi, 4 sampai 5 itu. Terus kemudian yang perlu kita hafalkan doa sebelum
dan sesudah sesudah banyak makan. dari Hafal ya. asar Doa sebelum dan sesudah apa tadi di kitab? Tidur. Kemudian lagi woi apa kata pengarang tadi? Kalau anak yang taat itu pasti diridhoi oleh Allah. Apa ini? Anak yang taat diridhoi oleh Allah. Diridhoi Allah. Dan satu lagi di akhirat dimasukkan dimasukkan ke dalam surga. Paham ya? Ini poin-poin yang kita pelajari hari ini. Dari bab al-waladul muti', ciri-ciri anak yang taat, doa sebelum dan sudah makan, doa sebelum sudah tidur, dan juga anak yang taat itu anak yang diridhoi oleh Allah dan insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa diulang ya di rumah ya. Nah, karena apa anak yang taat apa? Mengulang pelajaran di rumah. Itu. Kalau kita belajar tuh kita harus mempraktekkan, harus mengamalkan apa yang telah kita pelajari supaya memperoleh berkah. Paham ya? paham Nah, sebelum itu marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wabillahi at-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.